Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Yunabila dari Fakultas Ilmu Kesehatan semester 4, kelas karyawan, akan memaparkan rangkuman singkat untuk memenuhi tugas take home, ujian akhir semester mata kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Alim. Materi yang akan dibahas adalah pelayanan kesehatan Islami, kesehatan global, kesehatan nutrisi, kesehatan reproduksi, determinan kesehatan K3, epidemi perspektif Islam dan islamisasi masyarakat. Pelayanan kesehatan Islami. Islam telah mengajarkan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang sifatnya adalah sempurna atau menyeluruh. Di dalam Islam, ada nilai yang harus dipegang teguh dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang bekerja di sebuah instansi tidak hanya menekuni profesi. Bagi seorang muslim ketika memberi pelayanan ada nilai ibadah, akidah, akhlak, dan muamalah yang sifatnya komprehensif bukan hanya sekedar rutinitas. Jadi, nilai yang harus dipegang teguh dalam pelayanan kesehatan yaitu ihsan, rahmah, memberikan pertolongan, memberikan manfaat, memberikan kemudahan, berbuat baik kepada orang lain, memberikan kebahagiaan, dan membangun silaturahmi. Selanjutnya, kesehatan global. Di tengah musim pandemi seperti ini, banyak manusia di bumi mengalami sakit, baik sakit fisik maupun mental. Wabah COVID sudah 2 tahun tak kunjung selesai dan hal ini telah menyebabkan depresi modern dan depresi fisik dunia. Disinilah manusia mengalami krisis makna. Ketika manusia telah kehilangan makna di dalam kehidupannya, berarti dia telah kehilangan dirinya. Al-Quran datang sebagai penyembuh untuk bumi dan manusia. Al-Quran adalah tobib, dokter terbaik yang mengobati fisik dan mental manusia. Dalam arti, Al-Quran adalah pedoman hidup untuk umat manusia. Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia untuk berbagi melalui budaya sedekah dari harta yang diberi oleh Allah, sehingga kesenjangan sosial atau depresi akan hilang dan muncul rasa simpati serta empati dengan budaya sedekah atau sikap dermawan kepada sesama manusia. Selanjutnya, kesehatan nutrisi. Dalam perspektif Islam, nutrisi harus mengandung gizi yang halal dan thayyib, juga dari cara konsumsinya harus seimbang dan tidak berlebihan agar tidak mubazir. Dalam ayat-ayat Al-Quran, masalah konsep gizi seimbang dan nutrisi seimbang banyak dijumpai oleh jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Islamisasi ilmu gizi sebagaimana sikap tata cara kita mengkonsumsi yang tidak berlebihan. Islam melihat nutrisi yang buruk atau baik bukan dari sekedar bahan saja, tetapi dari cara mendapatkannya dan cara konsumsinya yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan jiwa. Ilmu kesehatan Islam lebih menekankan kepada aspek pencegahan daripada pengobatan. Hal ini juga berbasis pada penelitian ilmiah dan bersifat holistik atau keseluruhan. Selanjutnya, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dalam Islam yaitu sebagaimana kesehatan secara fisik dan sekaligus kesehatan kesejahteraan bukan hanya kondisi yang bekas dari penyakit atau kecacatan, tetapi juga mencakup segala hal yang komprehensif dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini berkaitan dengan masalah menstruasi yang merupakan siklus reproduksi yang menjadi sehat dan berfungsinya organ reproduksi wanita. Dari sisi kesehatan biologis, perempuan yang sudah mengalami haid artinya telah mampu untuk bereproduksi. Al-Quran menjelaskan kondisi darah haid dalam hukum harus dibersihkan, karena ini adalah najis atau sisa kotoran. Wanita haid diklasifikasikan menjadi 3, yaitu mubtadi'ah, yang artinya perempuan yang baru pertama haid dan tidak ada pengalaman sebelumnya. Kemudian mu'tadah, yaitu wanita yang sudah biasa haid. Yang terakhir adalah mutahayyirah, artinya wanita yang bingung atau tidak dicatat tanggal haidnya dan tidak mengetahui kebiasaannya. Dalam masalah kesehatan reproduksi, tidak hanya membahas kesehatan fisik, tetapi juga membahas menjaga adab dan kesucian diri sehingga bersih secara fisik dan mental dan tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya, determinan kesehatan. Sehat dalam Islam adalah sehat hati atau lahir batin. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat dalam perspektif Islam
Yang pertama adalah iman dan ibadah. Iman menghadirkan ketenangan dan ibadah memberikan kesehatan tulang, seperti misalnya sholat. Kemudian puasa. Puasa memberikan ruang istirahat untuk fisik dan kejiwaan. Kemudian doa memberikan energi positif untuk jiwa dan raga. Kemudian pola hidup. Segala aktivitas yang baik akan memberikan kesehatan. Kemudian sosial atau hablum minanas, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, misalnya dermawan yang mempengaruhi kesehatan jiwa, karena kalau kita ada sikap dermawan, bersedekah kepada orang lain, itu ada rasa kebahagiaan di dalam hati. Kemudian lingkungan yang sehat memberi dampak yang sangat penting terhadap masyarakat. Kemudian keturunan atau genetik. Islam mengatur agar tidak ada kekeliruan secara genetik, misalnya menikah sesama darah. Kemudian pelayanan kesehatan, pengetahuan atau pendidikan yang dibentuk oleh paradigma berpikir yang berpengaruh pada individu atau tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kemudian latar belakang budaya yang baik dilestarikan dan budaya yang menyesatkan kesehatan harus ditinggalkan. Yang terakhir adalah emosional. Apabila kita bisa mengendalikan emosi, berarti sedang mengendalikan jiwa sehingga imunnya meningkat dan terjaga. Selanjutnya adalah K3 dalam Islam. Konsep K3 dalam Islam bersifat komprehensif, diantaranya menjaga agama, selamat dari sisi jiwanya, memiliki akal sehat, menjaga keturunan dan keselamatan harta. Kita tidak memiliki pelindung terhadap keburukan yang dikehendaki Allah, yang berarti kita tidak bisa menghindar dari keburukan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi kita berhak untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaan, tetap berusaha untuk merubah keadaan. Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Jadi hubungan K3 dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman dan sehat dalam bekerja dimanapun tempat bekerja. Selanjutnya, epidemi perspektif Islam. Wabah dalam Islam yaitu ta'un. Allah menurunkan ta'un untuk ujian bagi orang-orang Bani Israel yang menantang hukum Allah. Nabi Muhammad SAW berfirman yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Menyikapi wabah dalam Islam, diantaranya perbanyak istighfar, berdoa serta sabar, karena sabar adalah vaksinasi yang paling ampuh. Kemudian perbanyak konsumsi makanan bergizi, serta menghindari hal-hal yang menyebabkan penularan seperti menjaga protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah Islamisasi masyarakat. Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya contoh tauladan bagi umat muslim. Dalam memberikan pelayanan atau penyuluhan untuk masyarakat harus berdasarkan ilmu, tidak termakan oleh isu yang menyesatkan di tengah masyarakat. Contohnya adalah semut Jepang dimakan hidup-hidup untuk mengobati penyakit. Jadi prinsip penyuluhan yaitu menyehatkan masyarakat dalam rangka mengajak kebaikan dengan budaya hidup sehat. Islamisasi kesehatan masyarakat dimulai dari diri sendiri sebagai role play yang baik. Seseorang yang bersih jiwa dan kepribadian akan mendatangkan banyak manfaat bagi orang lain dan mengeluarkan energi kebaikan dari kehidupan mereka. Baik, sekian pemaparan rangkuman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.